Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil haqqi basyiran baina yaday as-sa'ah. Man yuti'illaha ta'ala wa rasulahu faqad rashada. Wa man ya'sihima fa innahu la yadhurru illa nafsahu wa la yadhurru Allah ta'ala syai'a. Amma ba'd fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa berusaha untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya, meninggalkan larang-larangannya guna menggapai kebahagiaan hidup dunia sampai akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Umur dan waktu adalah di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita semuanya wajib untuk mensyukurinya. Dan agar bisa mensyukuri nikmat umur dan waktu ini dengan sebaik-baiknya, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa hakikat umur dan waktu itu yang sesungguhnya. Di antara hakikat umur dan waktu yang pertama adalah bahwa umur dan waktu merupakan salah satu dari 4 hal yang nantinya akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, la tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba' an umrihi fima afnah wa an ilmihi fima 'amila bihi wa an malihi min aina iktasabahu wa ilaina anfaqah wa an jismihi fima ablah. Kedua kaki seorang hamba tidak akan melangkah sampai ditanyakan kepadanya tentang 4 hal. Tentang umurnya, bagaimana ia menghabiskannya. Tentang ilmunya, bagaimana ia mengamalkannya. Tentang hartanya, dari mana ia mendapatkannya dan kemana pula ia membelanjakannya. Dan tentang tubuhnya, bagaimana ia mempergunakannya. Hakikat yang kedua, umur adalah bagaikan tamu dan bayangan yang tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Dalam sebuah makalah dikatakan al-umru mithlu dhaifi awi taifi laisa lahu iqamah. Umur itu bagaikan tamu dan bayangan yang tidak punya tempat tinggal yang tetap. Kalau sekarang kita masih hidup, berarti umur kita masih mau bertamu kepada diri kita. Tetapi yang namanya tamu tidak akan bertamu untuk selama-lamanya. Suatu saat umur kita akan berpamitan meninggalkan diri kita. Dan pada saat itulah kita akan bertemu dengan yang namanya kematian. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Adapun hakikat yang ketiga, bahwa umur merupakan himpunan dari hari-hari yang akan dijalani oleh manusia dalam hidupnya di dunia yang fana ini. Dalam hal ini, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, Ya ibna Adam, innama anta ayyam, fa idza dhahaba yawmun
dhahaba ba'duka. Wahai anak Adam, engkau adalah himpunan dari hari-hari. Apabila satu hari telah kamu jalani, berarti berkurang satu hari jatah hidupmu di muka bumi yang fana ini. Seandainya seseorang itu ditakdirkan oleh Allah berusia 60 tahun, maka tinggal dikalikan dengan 365 hari, maka jatuhnya adalah 21.900 hari. Apabila semua hari-hari itu telah dia jalani, maka pada akhirnya dia akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun hakikat yang keempat adalah bahwa umur dan waktu yang telah berlalu tidak mungkin bisa kita datangkan kembali. Dalam hal ini, kembali Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengingatkan dengan mengatakan, ma min yaumin yanshaku fajruhu illa wa yunadi yabna Adam ana khalqun jadid wa ala amalika syahid fatazawwad minni fa inni idza madaitu la a'udu ila yaumil qiyamah. Yang artinya tidak satu hari pun yang fajarnya telah terbit, melainkan menyeru kepada manusia dengan mengatakan, wahai anak Adam, aku adalah makhluk yang baru, dan aku akan menjadi saksi atas amal perbuatanmu. Apabila aku telah datang, maka aku tidak akan pernah datang lagi sampai nanti datangnya hari kiamat. Jadi hari ini, hari Jumat tanggal 23 Januari, adalah hari yang baru, yang datang hanya pada hari ini, sejak adanya alam semesta sampai nanti datangnya hari kiamat. Hari ini bukanlah pengulangan hari kemarin, dan hari besok bukanlah pengulangan hari ini. Karena setiap hari yang datang kepada kita adalah hari yang baru. Tetapi celakanya, setiap hari yang datang kepada kita akan mencatat semua amal perbuatan kita, semua perkataan kita, dan kelak akan bersaksi di hadapan Allah atas apa yang kita perbuat, apa yang kita ucapkan pada hari itu. Maka setiap hari berpesan kepada kita, fatazawwad minni, maka jadikanlah aku sebagai bekalmu, karena sesungguhnya apabila aku telah datang, maka aku tidak akan pernah datang lagi sampai nanti datangnya hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah 4 di antara hakikat umur dan waktu. Setelah kita mengetahuinya, lantas bagaimana cara mensyukurinya? Ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk mensyukuri kedua nikmat ini, nikmat umur dan waktu. Cara yang pertama adalah dengan menjaganya dengan sebaik-baiknya, melebihi penjagaan kita terhadap harta benda kita. Karena harta yang hilang masih mungkin bisa kita ketemukan kembali, tetapi umur dan waktu yang telah berlalu, maka tidak mungkin bisa kita temukan kembali. Dalam hal ini, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri kembali mengatakan, adraktu aqwaman kanu ala awqatihim asyaddu minkum hirsan ala darahimikum wa dananirikum. Yang artinya aku dapati satu kaum, mereka adalah salafun saleh. Mereka dalam menjaga waktu mereka melebihi kalian dalam menjaga harta benda kalian. Jadi bagi mereka harta hilang tidak masalah, asal umur dan waktu tidak terbuang percuma. Tapi bagi kita barangkali kebalikannya, tidak masalah
umur dan waktu terbuang percuma asal uang tidak hilang dari diri kita. Itulah perbedaan kita dengan mereka salafun saleh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun cara yang kedua adalah dengan membuat skala prioritas dalam melakukan apa yang harus kita kerjakan di dunia ini. Kita dahulukan sesuatu yang paling penting, baru kemudian yang sekedar penting, baru kemudian yang kurang penting. Adapun yang tidak penting, tidak ada manfaatnya, sebaiknya untuk tidak kita kerjakan. Ini sesuai dengan pesan Rasulullah, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya kualitas keislaman seseorang ketika dia mampu meninggalkan ma la ya'ni, apa-apa yang tidak ada artinya, apa-apa yang tidak ada manfaatnya. Adapun cara yang ketiga adalah tidak berlebih-lebihan terhadap perkara yang mubah. Perkara yang mubah adalah perkara yang boleh dikerjakan, juga boleh tidak dikerjakan tanpa ada konsekuensi pahala ataupun dosa. Seperti makan, minum, tidur, atau bercanda yang tidak berlebih-lebihan. Itu adalah perkara-perkara yang mubah, dan kita tidak boleh berlebih-lebihan, apalagi sampai pada akhirnya meninggalkan yang sunnah, apalagi yang wajib. Kita jadikan perkara-perkara yang mubah itu sebagai sarana untuk kita bekerja, beraktivitas, dan juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun cara yang keempat adalah dengan berusaha sekuat mungkin agar kita bisa mendapatkan keistimewaan dari waktu-waktu yang diutamakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara semua waktu yang ada waktu-waktu yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang datangnya setiap malam, yaitu sepertiga malam yang terakhir. Itulah waktu yang sangat baik untuk kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada saat itu Allah turun ke langit bumi. Kemudian Allah berkata, "Man yad'uni fa astajibalah, wa man yas'aluni fa u'tiyah, wa man yastaghfiruni fa aghfirlah." Kata Allah, barang siapa yang berdoa kepadaku, maka aku akan kabulkan doanya. Barang siapa yang meminta dariku, maka aku akan berikan kepadanya permintaannya. Dan barang siapa yang minta ampun kepadaku, maka aku ampuni dosa dan kesalahan-kesalahannya. Ada juga yang datangnya sepekan sekali, yaitu hari Jumat. Seperti hari di mana kita ada pada saat ini. Dan keutamaan dan kemuliaan hari Jumat di mata Allah dan Rasulnya melebihi keutamaan daripada Idul Fitri dan Idul Adha. Maka sudah seharusnya kita meningkatkan ibadah kepada Allah pada hari yang sangat mulia ini, yaitu hari Jumat. Ada juga yang datangnya sebulan dalam setahun, yaitu bulan Ramadan, yang sebentar lagi akan datang menemui kita. Itulah waktu-waktu yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka marilah kita gunakan umur dan waktu kita untuk mendapatkan keistimewaan waktu-waktu itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun cara yang kelima adalah mengisi umur dan waktu kita untuk senantiasa bisa menambah ilmu yang bermanfaat dan senantiasa melakukan amal soleh. Karena inilah yang dilakukan oleh salafun salih, sehingga di antara mereka ada yang mengatakan min alamatil maqti idha'atul waqti wa kanu yahrusuna kullal hirsi
ala alla yamurra yaumun aw ba'du yaumin duna an yatazawwadu bi'ilmin nafi'in aw amalin salihin hatta la tatasarbal a'maru suda wa tadhi'u haba'an. Yang artinya di antara tanda orang itu dimurkai oleh Allah ketika orang itu menyia-nyiakan waktunya. Dan adalah mereka salafun saleh adalah orang-orang yang tidak rela apabila satu hari atau bahkan setengah hari mereka lalui tanpa mereka isi dengan menambah ilmu yang bermanfaat atau melakukan amal soleh agar umur mereka tidak terbuang percuma dan sia-sia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, adapun cara yang keenam adalah tidak menunda-nunda kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk melakukan amal soleh atau kebajikan. Karena terkadang kesempatan itu tidak datang untuk yang kedua kalinya. Artinya ketika Allah berikan kepada kita satu kesempatan untuk melakukan kebaikan, melakukan amal soleh, maka hendaknya kita segera melakukannya. Siapa tahu setelah itu ajal menjemput kita dan kita tidak sempat melakukan kebaikan yang waktunya Allah berikan kepada kita untuk mengerjakan kebaikan itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, adapun cara yang terakhir yang ketujuh dalam mensyukuri nikmat umur dan waktu adalah dengan menghindarkan diri dari hal-hal yang bisa merusakkan umur dan waktu itu sendiri. Banyak hal yang bisa merusakkan umur dan waktu kita. Di antaranya yang pertama adalah tulul amal, panjang angan-angan. Orang itu kerjanya hanya menghayal, hanya melamun, hanya berandai-andai, tetapi tidak ada kerja dan usahanya. Mungkin dia mengatakan seandainya aku jadi orang pandai, tetapi malas belajar, maka tidak akan pandai-pandai selamanya. Seandainya saya orang kaya, tetapi malas bekerja, maka tidak akan kaya-kaya. Seandainya saya bisa masuk surga, tetapi malas beribadah, maka jangan harapkan akan bisa masuk surga. Itulah tulul amal, panjang angan-angan. Yang kedua adalah tertipu dengan amalnya sendiri. Merasa amalnya sudah banyak, merasa amalnya sudah soleh, merasa amalnya yang paling ikhlas, sementara yang lainnya tidak seperti dirinya. Ketika orang sudah tertipu dengan amalnya sendiri, maka otomatis dia tidak akan berusaha untuk bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas amal dan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia merasa telah menjadi orang yang terbaik di antara semua orang yang ada. Yang ketiga adalah ujub, bangga dengan dirinya sendiri. Di mana ujub ini, kata Rasulullah, merupakan salah satu di antara tiga hal yang akan membinasakan seseorang. Sabda Rasulullah, salasun muhlikat. Ada tiga hal yang akan menghancurkan manusia atau seseorang. Yang pertama adalah syuhun muta', kikir yang berlebih-lebihan. Yang kedua, wahawan muttaba', memperturutkan hawa nafsu. Dan yang ketiga, i'jabul mar'i binafsihi, kekaguman seseorang terhadap dirinya sendiri, dan itulah yang dinamakan dengan ujub. Dan yang keempat, yang terakhir adalah berteman dengan teman yang tidak baik. Karena faktor pertemanan itu sangat-sangat berpengaruh dalam membentuk akhlak perilaku seseorang. Sehingga kalau dalam hidup ini kita pasti butuh teman, maka pastikan teman kita adalah teman yang baik, teman yang mengajak kita taat kepada Allah, teman yang mengingatkan kita ketika kita lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan teman yang tidak baik. Dalam sebuah syair dikatakan,
Man 'asyaral asyrafa 'asya musyarrafan wa mu'asyirul anzal ghairu musyarrafin. Aw ma taral jildal haqira muqabbalan bisagri lama sara jildal mushafi. Orang yang berteman dengan orang yang mulia, maka dia akan menjadi orang yang mulia. Dan orang yang berteman dengan orang yang hina, maka dia pun akan jadi hina seperti temannya. Tidakkah engkau perhatikan kulit binatang yang hina? Dia akan diciumi oleh orang sehabis membaca mushaf. Karena dia berteman dengan mushaf, menjadi pembungkusnya Al-Quran. Sehingga habis orang membaca, maka dia akan dicium. Seandainya kulit binatang yang hina itu berteman dengan beduk, maka setiap masuk waktu, dia akan dipukul. Karena dia berteman dengan beduk, bukan berteman dengan mushaf. Itulah gambaran perbedaan antara teman yang baik dengan teman yang buruk. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jadi itulah kurang lebih 4 hakikat umur dan waktu dan 7 cara bagaimana kita mensyukuri nikmat umur dan waktu ini. Akhirnya kita mohon kepada Allah, semoga Allah memberikan kepada kita kemampuan untuk bisa memahami masalah ini dan kekuatan untuk bisa mengamalkan 7 cara dalam mensyukuri nikmat umur dan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala sunufin na'ma. Ahmadullah subhanahu wa ta'ala wa ashkuruhu ala jazilil ata. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Syahadatan adakhiruha li yaumil liqa. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu asfal asfiya wa ala alihi wa sahbihi al-kurama. Amma ba'd fa ya ibadallah ittaqullaha al-malikad dayyan tadkhulu bi rahmatihi fasihal jinan. Thumma alamu anna Allah tabaraka wa ta'ala shalla ala nabiyhi qadima wa amarakum bidzalika irshadan lana wa ta'lima. Faqala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya rabbal alamin. Allahumma aslih man fi salahihi salahul islami wal muslimin wa ahlik man fi halakihi salahul islami wal muslimin. Allahumma ja'al baldatana hadhihi wa sa'ira biladil muslimin baldatan aminatan mutma'innah mahmiyah rakhiyah azzal islam wal muslimuna fiha وعلت كلمتك فيها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأعز المسلمين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة يا سميع الدعاء يا ذا المن والعطاء وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.